Saking takjubnya dengan program naturalisasi timnas Indonesia, pelatih berdarah Jerman ini rekomendasikan pemain andalannya untuk gabung timnas Indonesia. Membagakan. Pengorbanan Jai Itzes bikin air mata netes. Rela lakukan hal aneh ini demi timnas Indonesia. Nasib sial Evan Dimas. Padahal dulu jadi pemain andalan di timnas Indonesia, kini ditendang Shin Tae-yong. Ternyata ini alasannya. Shin Tae-yong tak perlu pusing lagi. Starting 11 timnas Indonesia full pemain Liga 1 ini, jadi pilihan terbaik di Piala AFF 2024. Viral sampai ke Irak. Media Irak beritakan Fahri Husaini yang mengkritik prestasi Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Simak ulasan lengkapnya sebagai berikut. Dan jangan lupa untuk menonton video ini hingga selesai, agar kalian tidak gagal paham. Saking takjubnya dengan program naturalisasi timnas Indonesia, pelatih berdarah Jerman ini rekomendasikan pemain andalannya untuk gabung timnas Indonesia. Yuki Richard Stahl, pelatih berdarah Jerman Jepang, angkat jempol dengan langkah PSSI menaturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia yang sejauh ini berhasil menunjukkan hasil. Terbaru, timnas Indonesia dengan skuad pemain keturunan dan lokal berhasil memenuhi 2 target Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pertama, tim senior sukses lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kedua, tim U23 lolos hingga ke babak semifinal dan keluar sebagai juara keempat. Garuda Muda bahkan sempat punya asa untuk melaju ke Olimpiade Paris 2024 setelah mengalahkan Korea Selatan U23. Salah satu pelatih asing yang mengaku takjub dengan program naturalisasi timnas Indonesia adalah Yuki Richard Stahl. Ia merupakan pelatih tim Thailand U20. Yuki sempat berkunjung ke Indonesia untuk memenuhi uji coba bersama tim Indonesia U20 di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, pada 26 Januari 2024 lalu. Pada pertandingan tersebut, skuad asuhan Yuki berhasil unggul dengan skor 1-2. Pasca pertandingan, pelatih berdarah Jerman Jepang ini mengutarakan pendapatnya kepada Federasi Sepak Bola Indonesia. Ia merekomendasikan seorang kiper berdarah Indonesia yang menurutnya layak diamankan oleh timnas Indonesia. Sosok penjaga gawang yang dimaksud adalah Ryu Nugraha yang kini bermain untuk AC Nagano Parceiro, klub kasta ketiga Liga Jepang. Menurutnya sosok Ryu Nugraha layak berada di bawah mistar timnas Indonesia. Berbeda dengan pemain Indonesia lain yang bergabung ke Liga Jepang melalui jendela transfer, kiper berusia 23 tahun itu meniti karirnya di Jepang dari level pelajar. Ryu mulai bermain sejak di bangku SMP bersama klub sekolahnya Shoda, dan berlanjut ke SMA Ueda Chikuma. Lalu dia berhasil tembus audisi pencarian bakat tim AC Nagano Parceiro, yang saat itu dipimpin oleh Stahl. Penampilannya terus berkembang hingga beberapa kali dijajal tim Fukui United dan Betop Hokkaido. Pada musim 2024, Ryu kembali ditarik klubnya AC Nagano Parceiro. Stahl mengakui ada potensi besar yang dimiliki oleh Ryu Nugraha. Apalagi sang pemain tak perlu menjalani proses naturalisasi, karena dia memiliki paspor Indonesia. Maka dari itu, Stahl meminta PSSI untuk mengundang Ryu Nugraha, dan melihat potensinya untuk membela timnas Indonesia. Undang dia dan Anda akan lihat karena dia punya kualitas dan juga pemain yang baik. Ungkap Yuki kepada awak media di Jakarta. Sebagaimana diketahui dalam waktu dekat ini timnas Indonesia akan menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua. Pada bulan Juni mendatang skuad asuhan Shin Tae-yong akan menjamu Irak dan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, GBK. Pemain-pemain keturunan seperti Nathan Choeaon, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, hingga Jai Itzes dipastikan tidak ada kendala untuk bergabung. Skuad Garuda optimis bisa membalaskan dendam atas kekalahan 5-1 dari Irak. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan juga bisa menumbangkan Filipina yang sebelumnya di leg pertama bisa menahan imbang 1-1. Membagakan. Pengorbanan Jai Itzes bikin air mata netes.
rela lakukan hal aneh ini demi timnas Indonesia. Bek Venezia, Hai Idzes menegaskan siap melakukan apapun demi timnas Indonesia. Bek berusia 24 tahun itu kembali dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu Irak pada 6 Juni dan Filipina 11 Juni 2024. Pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Skuad Garuda hanya membutuhkan 1 kemenangan dari 2 laga tersebut. Jika hal itu tercapai, timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran ketiga dan otomatis lolos Piala Asia 2027 mendatang. Dan, untuk mewujudkan hal itu, Idzes menegaskan siap melakukan apapun. Bahkan, melakukan yang sebelumnya belum pernah ia lakukan selama menjadi pesepak bola, yakni bermain sebagai striker ataupun kiper. Jika saya misalnya, harus bermain sebagai kiper atau striker, itu tidak masalah, ucapnya, menambahkan. Idzes saat ini lebih sering bermain di posisi bek tengah, atau bek kiri, dan terkadang bek kanan. Jai Idzes mengaku siap bermain sebagai kiper apabila memang dibutuhkan tim. Anda tahu, saya cuma mau membantu tim dan kami punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi, kami akan berusaha menuntaskannya. Nasib sial Evan Dimas. Padahal dulu jadi pemain andalan di timnas Indonesia, kini ditendang Shin Tae-yong. Ternyata ini alasannya. Nama Evan Dimas pernah bersinar begitu terang di timnas Indonesia. Namun kini, sosoknya tersingkirkan oleh Shin Tae-yong. Ia dianggap sebagai salah satu pemain muda paling berbakat di tanah air, bahkan diakui secara internasional. Namun, sayangnya, masa keemasannya kini seolah terlupakan di tengah dinamika pesepak bola tanah air. Evan Dimas lahir pada 13 Maret 1995 di Surabaya, Indonesia. Bakatnya sudah terlihat sejak usia kecil dan memilih untuk masuk di sekolah sepak bola, SSB, di Surabaya. Karir profesionalnya dimulai saat dirinya bergabung di Persebaya Surabaya. Kemudian diperkenalkan ke level nasional melalui Timnas Indonesia U19. Meskipun awalnya dipandang sebagai salah satu harapan besar sepak bola Indonesia, Evan Dimas menghadapi sejumlah tantangan dalam karir profesionalnya. Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini kesulitan menemukan stabilitas dalam karirnya. Namun, yang lebih mencolok adalah terlupakan oleh Timnas Indonesia. Meskipun menjadi bintang di level junior, Evan kesulitan untuk konsisten mendapatkan panggilan ke tim senior. Padahal, kualitasnya seharusnya cukup untuk memperkuat timnas Indonesia yang kerap berjuang di tingkat internasional. Seperti diketahui, Evan Dimas membawa timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U19 2013 di bawah kepelatihan Indra Syafri. Evan Dimas juga sukses membawa skuad Merah Putih lolos ke putaran final Piala Asia U19 2014. Sempat menjadi bagian Arema FC di musim 2022 hingga 2023, namun dirinya lebih sering duduk di bangku cadangan. Evan Dimas hanya bermain 6 kali dalam 19 laga yang dilakoni sampai paruh musim. Di level tim nasional, Shin Tae-yong juga melakukan pemotongan generasi yang membuat generasinya tersisihkan. Pelatih yang berasal Korea Selatan itu lebih menyukai untuk memanggil pemain-pemain lain seperti Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, hingga Mark Klok. Apalagi sekarang sudah ada beberapa pemain naturalisasi yang menempati posisinya seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner. Tentu saja, hal ini membuat Evan Dimas semakin sulit untuk bisa kembali berseragam timnas Indonesia. Sempat tersiar kabar dirinya akan pensiun dini. Namun Evan Dimas pindah ke PSIS Semarang di pertengahan musim 2023 hingga 2024 ini. Shin Tae-yong tak perlu pusing lagi. Starting 11 timnas Indonesia full pemain Liga 1 ini, jadi pilihan terbaik di Piala AFF 2024. Berlangsungnya Piala AFF 2024 di luar agenda FIFA membuat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tentu saja pusing. Shin Tae-yong tak bisa menurunkan pemain timnas Indonesia abroad, termasuk para pemain naturalisasi yang selama ini menjadi andalannya di berbagai pertandingan internasional.
Untuk menyediakan para pemain, Shin Tae-yong pun bisa memanfaatkan pemain dari Liga Indonesia. Meski belum ada jadwal pasti untuk musim 2024-2025, namun operator liga tentu akan menyamakan waktu pertandingan dengan jadwal Piala AFF. Piala AFF pun akan berlangsung mulai 23 November hingga 21 Desember 2024 dengan menggunakan skema laga tandang dan kandang. Piala AFF pun bisa digunakan oleh pelatih asal Korea Selatan ini untuk menjajal nama baru dari liga lokal. Di posisi kiper, Hernando Ari yang seringkali menjadi pilihan utama bisa kembali dilepas oleh Persebaya Surabaya. Beralih ke bek tengah, terdapat beberapa pilihan andalan Shin Tae-yong seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari hingga Rachmat Irianto. Di bek sayap, Shin Tae-yong bisa memanggil Fajar Faturrahman dan Edo Febriansah untuk menyisir sisi lapangan. Beralih ke gelandang tengah, ada Mark Locke yang sempat absen dalam beberapa kesempatan karena cedera bisa kembali dipanggil di Piala AFF ini. Dia pun bisa diduetkan dengan Ricky Kambuaya yang juga sering menjadi andalan Shin Tae-yong. Beralih ke gelandang sayap, Shin Tae-yong bisa memanggil Witan Sulaiman yang juga andalannya karena bisa juga mencetak gol. Shin Tae-yong tentu bisa melirik pemain sayap lainnya yang juga tampil apik sepanjang kompetisi Liga 1, yakni pemain Madura United, Malik Rizaldi. Selain itu, ada nama lain yang sudah lama tak mendapatkan panggilan timnas Indonesia, Stefano Lillipali yang bisa menggantikan posisi Rafael Struijk. Tentu ada nama lain yang bisa Shin Tae-yong panggil dari pemain Liga 1, dari mulai Dewangga Alfiandra, Firza Andika, Febri Haryadi, Egy Maulana Fikri, ada Alis Ezra Walian, dan nama lainnya yang memang sudah berpengalaman bersama timnas Indonesia. Berikut prediksi starting 11 timnas Indonesia full pemain Liga 1 di Piala AFF 2024. Kiper, Hernando Ari, Persebaya. Bek, Fajar Faturrahman, Borneo FC. Muhammad Ferrari, Persija Jakarta. Rizky Ridho, Persija Jakarta. Rachmat Irianto, Persib Bandung. Edo Febriansah, Persib Bandung. Gelandang, Mark Locke, Persib Bandung. Ricky Kambuaya, Dewa United. Witan Sulaiman, Persija. Malik Rizaldi, Madura United. Viral sampai ke Irak. Media Irak beritakan Fahri Husaini yang mengkritik prestasi Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Sebelumnya, mantan pelatih timnas Indonesia U16, Fahri Husaini, menyebut jika prestasi yang diraih oleh Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia adalah prestasi biasa-biasa saja. Hal itu kukap membuat masyarakat dan netizen Indonesia bereaksi keras. Reaksi keras masyarakat dan netizen Indonesia membuat media asal Irak sewot dan ikut memberitakannya. Dalam pemberitaan yang disampaikan oleh Instagram Irak Pro Players, Fahri Husaini menyebut jika prestasi yang diraih oleh Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia hanya prestasi biasa-biasa saja. Postingan yang disertai oleh foto mantan pelatih Persela Lamongan itu menyebut jika sebenarnya prestasi lolos AFC atau Piala Asia itu adalah hal yang wajar. Selain itu, Fahri Husaini juga memamerkan kesuksesan mereka membawa timnas Indonesia U16 ke perempat final Piala Asia U16 2018 di Malaysia. Untuk kualitas pemain lokal yang jauh di bawah pemain Asia Tenggara lainnya, lolos ke Piala Asia adalah suatu yang mewah. Hal itu diperkuat dengan mental pemain yang jago kandang dan mau bertahan dengan liga sepak bola dengan wasit yang sering blunder membuat keputusan. Untuk pencapaian Fahri Husaini, bisa diakui sebagai prestasi. Akan tetapi, pencapaiannya bukanlah yang terbaik sepanjang Indonesia ikut serta dalam Piala Asia U16. Pencapaian terbaik Indonesia di Piala Asia U16 adalah juara keempat di Piala Asia U16 1990 di Uni Emirat Arab.